Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ke-12. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udut kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-12. Cerita berlanjut dengan menampilkan kilas balik masa kecil Yujuki. Saat itu, Yujuki kecil berjalan berdampingan dengan ibunya yang merupakan seorang biksu di kuil Mikazuki. Dalam suasana damai itu, sang ibu menanyakan sesuatu yang penting kepada Yujuki kecil. Apakah ia benar-benar ingin mewarisi kuil Mikazuki suatu hari nanti? Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa mewarisi kuil bukanlah tugas yang mudah. Ada tanggung jawab besar, kerja keras, dan pengorbanan yang harus dijalani. Karena itu, sang ibu ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa Yujuki kecil memiliki keinginan tersebut. Tanpa ragu, Yujuki kecil menjawab dengan tulus bahwa ia sangat menyukai kuil Mikazuki. Baginya, kuil itu bukanlah sekedar tempat tinggal, tetapi rumah yang menyimpan banyak kenangan dan kehangatan. Jawaban sederhana itu membuat sang ibu tersenyum karena ia tahu bahwa cinta tulus seperti itulah yang dibutuhkan untuk menjaga kuil tetap berdiri. 三日月寺を継ぎたい？ Kembali ke masa kini, Yujuki yang biasanya ceria terlihat jauh lebih lesu. Rasa bersalah terus menghantuinya karena ia memarahi Akagami pada hari sebelumnya. Sepanjang hari mereka belum sempat berbicara, dan hal itu membuat Yujuki semakin khawatir. Ia mulai berpikir bahwa Akagami mungkin marah atau menjauhinya. Dalam hati, Yujuki bertekad bahwa jika ia bertemu Akagami, ia akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Saat berjalan mendekati pintu luar, Yujuki tanpa sengaja mendengar suara percakapan dari dalam. Akagami tampak berbicara dengan seseorang. Namun Yujuki tidak bisa mengenali isi atau arah pembicaraannya. Rasa penasaran yang kuat membuat Yujuki tidak bisa menahan diri. Tanpa pikir panjang, ia langsung membuka pintu untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, dan ternyata setelah membuka pintu itu, Yujuki melihat Babang Akagami sedang asik ngobrol dengan Sukuyo yang baru saja pulang dari toko ponsel. Tidak ingin ketahuan oleh mereka berdua, dengan cepat Yujuki pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Yujuki kembali bertemu dengan Akagami. Sejak awal, ia berniat meminta maaf atas perdebatan mereka kemarin mengenai cara mengumpulkan dana untuk memperbaiki patung Buddha di kuil Mikazuki. Namun, sebelum sempat mengutarakan permintaan maaf itu, Yujuki justru merasa gugup saat berhadapan langsung dengan Akagami. Perasaannya jadi tidak karuan, membuatnya kehilangan kendali. Akibatnya, ia tersandung dan terjatuh tepat di depan Akagami. 大丈夫ですか？ Sebenarnya, Akagami juga bermaksud meminta maaf kepada Yujuki mengenai kejadian kemarin. Ketika ia hendak membuka pembicaraan, tiba-tiba Kiki datang menghampiri mereka berdua. Menangkap adanya ketegangan di antara Akagami dan Yujuki, Kiki segera mencari alasan agar keduanya tidak semakin canggung. Ia lalu meminta Yujuki untuk memindahkan tumpukan barang ke gudang. Setelah Yujuki pergi, Kiki mengajak Akagami ke tempat lain karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sesampainya di tempat yang lebih tenang, Kiki langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara Akagami dan Yujuki hingga keduanya terlihat begitu canggung saat berpapasan. Akagami pun menceritakan bahwa dirinya dan Yujuki sempat berselisih pendapat mengenai solusi untuk mengumpulkan dana perbaikan patung di kuil Mikazuki. Perbedaan pendapat itulah yang membuat suasana di antara mereka menjadi tegang. Setelah mengetahui hal itu, Kiki malah berkata, なんだ、血は喧嘩か。最初はただの意地の張り合いでしたけど。
Meski begitu, Kiki tetap berusaha memberi jalan keluar atas masalah yang sedang dialami Akagami dan Yujuki. Setelah percakapan mereka selesai, tiba-tiba Kurage datang menghampiri keduanya. Kurage menyampaikan bahwa ada seorang tamu yang datang ke kuil dengan tujuan ingin memindahkan makam keluarganya. Mendengar kabar itu, Kiki langsung bersemangat. Ia mengira tamu tersebut mungkin akan memberikan bayaran besar yang bisa digunakan untuk memperbaiki patung Buddha. Namun begitu Kiki tiba di gerbang kuil, yang terlihat di sana justru hanya Yujuki. Tamu yang dimaksud Kurage sudah pergi. Dan ketika Kiki menanyakan biayanya, dengan polosnya Yujuki menjawab, もらってないよ。お母さんの代から決めてたじゃない。それは Kiki yang merasa Yujuki belum pantas menjadi pewaris kuil Mikazuki, Kiki pun mengeluarkan Yujuki dari latihan menjadi kepala biksu. ゆずき、今日限りで修行をやめろ。え、師匠、一体。 Lanjut, keesokan harinya, perasaan bersalah dan kecewa menyelimuti Yujuki. Ia merasa tidak berguna karena tidak mampu menyelesaikan satupun masalah yang menimpa kuil tersebut. Meyakini bahwa dirinya telah mengecewakan Kiki, Yujuki pun memutuskan untuk membantu dengan cara lain. Ia bertekad mencari pekerjaan demi mendapatkan uang tambahan yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan di kuil Mikazuki. Namun, setelah berkeliling dan melamar ke berbagai tempat, tak satu pun yang bersedia menerimanya. Lanjut. Menyadari betapa terpuruknya Yujuki, Akagami merasa iba. Ia kemudian memohon kepada Kiki agar mau menerima Yujuki kembali sebagai muridnya. Akan tetapi, Kiki menanggapinya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa sebelum diterima kembali, Yujuki harus terlebih dahulu menyadari dan memahami kesalahan yang telah ia perbuat. Barulah setelah itu Kiki akan mempertimbangkannya. Setelah menyampaikan pendapatnya, Kiki pun pergi. Tak lama kemudian, ponsel Akagami tiba-tiba berdering. Saat ia mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari Sukuyo. Dengan nada cemas, Sukuyo memberitahu bahwa Yujuki telah menghilang. Mendengar kabar itu, Akagami langsung dilanda kekhawatiran. Baginya, Yujuki adalah orang baik yang pernah menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu, Akagami segera bergegas pergi untuk mencari Yujuki. 朝からなんとない。 胸騒ぎがする。 Setelah mencari ke berbagai tempat meski diguyur hujan, Akagami tetap tidak menemukan Yujuki. Rasa cemas pun mulai menguasai dirinya. Di tengah kebingungan itu, ia teringat masa ketika ia pertama kali diusir dari kuil Mikazuki. Saat itu, ia berteduh di bawah sebuah jembatan, bersembunyi di dalam kardus, dan Yujuki lah yang menjemputnya dari tempat itu. Mengingat kejadian tersebut, Akagami segera bergegas menuju kolong jembatan yang sama, berharap Yujuki berada di sana. Sementara itu, di dalam kardus yang lembab, Yujuki duduk termenung. Hatinya diliputi kegalauan, membuat pikirannya kembali pada kenangan tentang ibunya saat wanita itu meninggalkan kuil Mikazuki. Sebelum pergi, ibunya sempat berpesan bahwa kuil Mikazuki akan segera ditinggalkan. Ia meminta Yujuki, Kurage, dan Sukuyo untuk pindah dan memulai hidup baru. Pada masa kecilnya, Yujuki memandang ibunya sebagai sosok yang sempurna, cantik, kuat, dan mandiri. Sejak saat itulah ia bercita-cita menjadi seperti ibunya, seseorang yang mampu menghadapi segalanya seorang diri. Namun kini, Yujuki merasa dirinya jauh dari sosok yang ia kagumi itu. Ia merasa tidak berguna dan terbebani oleh masalah yang terlalu berat untuk ia tanggung sendirian. Ketika Yujuki menangis di dalam kardus, Akagami akhirnya tiba di bawah jembatan setelah mencarinya kemana-mana. Rasa lega sekaligus sedih menyelimuti dirinya saat melihat Yujuki dalam keadaan lemah seperti itu. Tak sanggup melihat Yujuki menderita, Akagami langsung mendekat dan langsung memeluknya dengan erat. Setelah pingsan akibat kehujanan dan tubuhnya yang semakin lemah, Yujuki perlahan membuka mata. Saat
kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya sudah berada di kuil Mikazuki. Udara hangat serta selimut yang menutupi tubuhnya membuatnya sadar bahwa seseorang telah merawatnya. Di sisi tempat tidurnya, Akagami tertidur dalam posisi duduk. Wajahnya menunjukkan kelelahan setelah semalaman menjaga Yuzuki tanpa henti. Ketika Akagami terbangun, kedua mata mereka saling bertemu. Seketika suasana menjadi canggung. Keduanya teringat perbedaan pendapat yang sempat memicu pertengkaran pada hari sebelumnya tentang bagaimana cara mencari uang untuk memperbaiki patung Buddha yang rusak di kuil Mikazuki. Rasa bersalah pun muncul di hati masing-masing. Mereka sama-sama menyadari bahwa pertengkaran itu tidak seharusnya terjadi. Tanpa perlu mengucapkan apapun, keduanya menunjukkan penyesalan melalui sikap dan tatapan mereka. Perlahan, kecanggungan berubah menjadi pengertian. Akhirnya, baik Yuzuki maupun Akagami saling memaafkan. Ketegangan yang sempat membatasi hubungan mereka pun mencair. Keduanya memilih meninggalkan kesalahpahaman itu, kembali fokus pada tujuan yang sama, menjaga kuil Mikazuki dan saling mendukung satu sama lain. Tanpa disadari oleh Yuzuki dan Akagami, percakapan dan suasana di dalam ruangan ternyata terdengar oleh Sukuyo dan para penghuni kuil Mikazuki lainnya. Sukuyo kemudian menyampaikan bahwa menjaga kuil Mikazuki bukanlah tanggung jawab Yuzuki seorang diri. Ia menegaskan bahwa dirinya dan para penghuni kuil lainnya juga mencintai kuil tersebut dengan sepenuh hati, dan mereka semua ingin berjuang bersama. Yuzuki yang melihat Kiki berdiri di antara penghuni kuil merasakan sesak di dadanya. Ia menyadari kesalahan yang telah ia perbuat, terutama sikap keras kepala dan emosinya yang sempat menyakiti Kiki. Dengan tulus, Yuzuki membungkuk dan menyampaikan permintaan maaf atas semua hal yang ia lewatkan dan tidak ia sadari. Kiki memahami ketulusan Yuzuki. Setelah melihat perubahan sikap dan kesadaran Yuzuki, ia menerima permintaan maaf tersebut. Perlahan, hubungan antara guru dan murid itu kembali membaik. Dengan perasaan lega, Kiki menyatakan kesediaannya untuk membimbing Yuzuki sekali lagi. Ia menerima Yuzuki kembali sebagai muridnya, serta bersiap membentuknya menjadi pewaris kuil Mikazuki yang kuat dan bijaksana. Suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi hangat. Seluruh penghuni kuil merasakan bahwa kuil Mikazuki kini memasuki awal baru, awal di mana mereka akan melangkah bersama, saling mendukung dan menjaga tempat yang mereka cintai dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, para penghuni kuil menjalani hari-hari mereka seperti biasanya. Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-12 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.